Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, Yudi Adi Channel akan menampilkan pelajaran kelas 6, tema 7, subtema 2. Hari ini kita akan membahas bentuk-bentuk kerjasama Asia Tenggara atau ASEAN. Kita simak videonya. Bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang politik dan keamanan, ekonomi, serta sosial dan budaya. Pelajaran kelas 6, tema 7, subtema 2. Macam-macam kerjasama ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi yang didirikan untuk mensejahterakan negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Untuk mencapai tujuannya, ASEAN dan negara-negara anggotanya tentunya saling bekerja sama. Ada beberapa bentuk kerjasama di dalam ASEAN, seperti kerjasama di bidang politik dan keamanan, ekonomi, dan juga sosial dan budaya. Kita bahas satu persatu bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan. Yang pertama, Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral. Javan adalah kerangka perdamaian dan kerjasama yang tidak hanya terbatas di kawasan Asia Tenggara, tetapi mencangkup kawasan Asia Pasifik yang lebih luas, termasuk dengan negara-negara besar dalam bentuk tindakan menahan diri secara sukarela. Yang kedua, Perjanjian Persahabatan. TAC atau Traktat Persahabatan dan Kerjasama merupakan sebuah perjanjian persahabatan yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara. Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara adalah sebuah perjanjian yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari nuklir. Selanjutnya kita bahas bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Yang pertama, pembukaan Pusat Promosi ASEAN. Promosi yang dilakukan oleh ASEAN meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Pembukaan Pusat Promosi ASEAN dilakukan di negara Jepang. Yang kedua, penyediaan cadangan pangan. Beberapa negara anggota ASEAN seperti Thailand dan Vietnam dikenal sebagai lumbung padi ASEAN. Yang ketiga, penyelenggaraan proyek industri. Beberapa proyek industri yang dilakukan oleh ASEAN meliputi industri pupuk di Indonesia dan Malaysia, tembaga di Filipina, vaksin di Singapura, dan abu soda di Thailand. Yang keempat, kawasan perdagangan bebas. Kawasan perdagangan bebas ASEAN atau yang biasa disebut dengan AFTA, Asian Free Trade Area. Keberadaan AFTA berguna untuk meningkatkan daya saing negara-negara ASEAN dalam melakukan produksi untuk pasar dunia dengan adanya penghapusan bea dalam ASEAN itu sendiri. Yang kelima, Koperasi ASEAN. Organisasi ini merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN. Selanjutnya, kerjasama Asia Tenggara di bidang sosial budaya. 1. Bidang perbaikan standar hidup. Kerjasama di bidang pembangunan sosial dan ekonomi adalah dalam rangka meningkatkan keadilan sosial dan perbaikan standar hidup masyarakat ASEAN. Yang kedua, bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah.
perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran atau upah yang wajar. Yang ketiga, membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. 4. Menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. 5. Pengembangan sumber daya manusia. 6. Peningkatan kesejahteraan. 7. Program peningkatan kesehatan, terutama untuk memperhatikan makanan dan obat-obatan. 8. Pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. 9. Penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN. 10. Penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali yang kita kenal dengan SEA Games atau Pesta Olahraga Negara-Negara Asia Tenggara. Ini adalah kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Terima kasih. Kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.